Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taskia Ulaikida Pasa, selaku perwakilan dari kelompok 3 akan memulai presentasi hari ini dengan materi alternatif pemecahan masalah dalam pembelajaran IPS, mata kuliah problematika pembelajaran IPS, dengan rekan saya. Yang pertama ada Elma Yunita, dan yang kedua ada Erika Anggiani. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian pemecahan masalah sosial. Sebelum membahas tentang pemecahan masalah sosial, terlebih dahulu kita memahami apa itu masalah dan apa itu masalah sosial. Surya Brata tahun 2010 mendefinisikan bahwa masalah adalah kesenjangan yang muncul apabila adanya das solent atau apa yang seharusnya terjadi dan das sein atau apa yang ada dalam kenyataan. Ini artinya masalah dapat diperoleh dari sesuatu yang tidak semestinya terjadi dan apa yang diperlukan tetapi tidak didapatkan, dari harapan tetapi tidak tercapai. Senada dengan Surya Brata, Noor pada tahun 2012 menjelaskan bahwa masalah adalah kesenjangan yang terjadi pada pengalaman dari seseorang. Informasi yang diperoleh, percakapan yang dilakukan, apa yang diekspos di media massa, teori yang dipelajari, kejadian yang dilihat sehari-hari, dan sebagainya. Ini berarti bahwa sumber masalah dapat berasal dari setiap sisi kehidupan yang dilalui oleh seseorang peneliti. Selanjutnya, Sugiono pada tahun 2010 mendefinisikan bahwa masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dan praktik, antara aturan dengan pelaksanaan dan antara rencana dengan pelaksanaan. Begitu pula dengan Saud pada tahun 2007 menjelaskan bahwa masalah adalah suatu situasi, kegiatan, program yang mengandung kesenjangan dan menimbulkan ancaman, hambatan, kesulitan, gangguan yang membutuhkan pemecahan. Selanjutnya, pengertian pemecahan masalah sosial. Pengertian pemecahan masalah sosial adalah suatu proses untuk menemukan kombinasi dari sejumlah aturan yang dapat diterapkan dalam upaya mengatasi situasi yang baru, itu menurut Wena pada tahun 2011. Pemecahan masalah tidak sekedar sebagai bentuk kemampuan menerapkan aturan-aturan yang dikuasai melalui kegiatan-kegiatan belajar terdahulu, melainkan proses untuk mendapatkan seperangkat aturan pada tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya ada kemampuan memecahkan masalah sosial. Kemampuan memecahkan masalah sosial sangat penting bagi siswa dan masa depannya. Kemampuan memecahkan masalah sosial dalam batas-batas tertentu dapat dibentuk melalui bidang studi dan disiplin ilmu yang diajarkan. Persoalan tentang bagaimana mengajarkan pemecahan sosial tidak akan pernah terselesaikan tanpa memperhatikan jenis masalah yang ingin dipecahkan. Oleh karena itu, adanya berbagai macam permasalahan sosial di sekitar kita, maka diperlukan juga strategi-strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemampuan memecahkan masalah sosial adalah kemampuan siswa dalam mengenal adanya masalah, mempertimbangkan adanya pendekatan-pendekatan untuk pemecahan masalah, memilih dan menerapkan pendekatan-pendekatan pemecahan masalah, dan mencapai solusi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan kesulitan atau ketimpangan yang bersumber dari masyarakat sendiri. Munadir pada tahun 1991 mengemukakan bahwa suatu masalah dapat diartikan sebagai situasi di mana seorang diminta menyelesaikan persoalan yang belum pernah dikerjakan dan belum pernah memahami pemecahannya. Artinya, persoalan tersebut merupakan persoalan yang dianggap sebagai pengalaman untuk memecahkan masalah tersebut. Savage dan Armstrong pada tahun 1996 telah merumuskan prosedur pemecahan masalah yang terdiri dari 4 tahap proses pemecahan masalah, yaitu yang pertama, mengenal adanya masalah, yang kedua, mempertimbangkan pendekatan-pendekatan untuk pemecahannya, yang ketiga, memilih dan menerapkan pendekatan-pendekatan pemecahan masalah, dan yang keempat, mencapai solusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur pemecahan masalah yang dirumuskan oleh Savage dan Armstrong di atas digunakan sebagai prosedur pemecahan masalah sosial dalam penelitian ini karena prosedur ini dinilai relevan dalam memecahkan permasalahan sosial dalam IPS di sekolah dasar. Relevansinya antara lain karena ahli ini memang memfokuskan bahasannya pada pemecahan masalah dalam IPS SD. Baik, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya terdapat permasalahan dalam pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu ada pendekatan teacher centered, di mana pendekatan ini guru itu sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran. Jadi guru hanya memanfaatkan sebagai metode ceramah sebagai penyampaian materi. Pembelajaran itu berpusat pada guru. Kemudian
guru itu dianggap sebagai sumber satu-satunya dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik itu sangatlah pasif. Kemudian selanjutnya ada dominasi metode ekspositori. Nah, metode ekspositori ini guru juga menggunakan metode ceramah dalam proses belajar mengajar, tetapi dapat digabungkan dengan metode yang lainnya. Hanya saja cenderung dianggap sebagai metode ceramah yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya terdapat tumbuhnya budaya belajar verbalistik, di mana proses pembelajaran verbalistik selalu menggunakan metode ceramah karena menggunakan sarana penyampaian materinya. Kemudian dengan cara ini peserta didik akan cepat bosan karena hanya mendengarkan seorang guru saja dalam penjelasannya. Peserta didik akan mencatat apa-apa yang penting saja. Kemudian selanjutnya mengajar berpusat pada buku teks. Guru selain sebagai yang utama dalam menjelaskan materi menggunakan metode ceramah, di sini juga guru hanya memanfaatkan teks saja dalam penyampaian sebuah materi yang membuat peserta didik itu hanya mendengar, menghafal tanpa bertindak apapun. Kemudian selanjutnya terdapat evaluasi berorientasi pada kognitif tingkat rendah. Di sini guru hanya menggunakan evaluasi tingkat C1 dan C2 saja. Tidak sampai C3 hingga C6, di mana C3 hingga C6 itu terdapat aplikasi, kemudian analisis, sintesis, dan evaluasi. Belum juga mencakup aspek psikomotor. Biasanya itu di sekolah, siswa yang banyak berlari-larian akan dianggap nakal, padahal di saat siswa itu berusia 6-8 tahun, mungkin siswa itu aktif-aktifnya dalam melakukan kegiatan perkembangan psikomotorik. Nah, oleh karena itu pembelajaran yang berlangsung itu hendaknya dapat membuat siswa itu senang dan tidak bosan dalam pembelajaran, tidak malas dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya posisi guru yang masih transfer of knowledge, di mana guru itu menjadi pusat utama dalam sebuah pembelajaran. Kemudian padahal guru ini sebagai fasilitator bagi peserta didik, di mana guru memfasilitasi kebutuhan peserta didik, sehingga guru itu harus memotivasi siswa, kemudian memberikan arahan kepada siswa, tidak hanya penyampaian materi secara ceramah saja. Kemudian guru juga mengarahkan siswa mengenai nilai-nilai, norma, etika, dan keagamaan kepada siswa, sehingga nantinya tercipta siswa yang pintar, cerdas, dan berakhlak baik. Next. Selanjutnya, strategi pemecahan masalah. Yang pertama, dalam penyelesaian masalah terdapat sebuah langkah-langkah, tetapi tidak perlu mengikuti secara berurutan dan keseluruhan. Jadi di sini dalam penyelesaian suatu masalah itu pasti terdapat langkah-langkah, namun langkah-langkah itu tidak bersifat hierarki, sehingga dapat dilakukan tidak sesuai dengan langkah-langkah, namun tetap pada jalur langkah-langkah tersebut. Kemudian selanjutnya terdapat strategi yang berbeda tetapi saling berhubungan. Jadi di sini biasanya itu pada penyelesaian masalah inginnya kita itu menggunakan banyak strategi, namun pasti hanya menggunakan satu strategi tapi yang masih berhubungan dengan strategi yang lainnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu suatu strategi dapat digunakan dalam hal akademis dan sosial yang cocok dalam pemahaman konseptual tentang pendidikan, di mana dapat menggunakan suatu pemecahan masalah dengan menggunakan sebuah konten untuk membantu siswa mengembangkan ilmu sosialnya dengan ide-ide sejarah yang memang penting. Selain itu juga membantu siswa dalam penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari yang nyata, dalam konteks nyata. Kemudian kita perlu mengumpulkan informasi teoritis sebelum memulai bekerja untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu solusi untuk mengatasi problematika dalam pembelajaran SSD.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pembelajaran IPSD yang pertama yaitu perlunya perubahan mendasar dalam implementasi IPS di kelas. Dalam pembelajaran didik aktif, maka guru hendaknya memiliki banyak strategi, model, metode, atau media terbaru yang sesuai dalam sebuah pembelajaran. Dalam proses belajar aktif, peserta didik diharapkan dapat memilih strategi dan sumber belajarnya berdasarkan perkembangan belajarnya, tetapi dengan tetap dalam sebuah pengawasan orang yang lebih berpengalaman agar belajarnya lebih terarah. Yang kedua yaitu menerapkan pembelajaran konstruktivisme dengan pendekatan kontekstual. Pada pandangan konstruktivisme bahwa belajar peserta didik ini didapat dari hasil konstruktivisme dalam kehidupan sehari-hari atau pengalaman belajar. Jadi dalam implementasinya, proses belajar dapat dikaitkan dengan hal-hal yang sudah familiar dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, menghubungkan dengan keadaan yang nyata. Karena belajar bukan hanya mendapatkan informasi saja, tetapi bagaimana peserta didik dapat memaknai informasi dari belajar dan dapat mengorganisasikan informasi serta mengkonstruksikan pengetahuan yang mereka dapat. Yang ketiga, secara emosional. Peran guru dalam membangun sebuah interaksi akan berpengaruh dalam proses belajar peserta didik. Peserta didik merupakan makhluk sosial yang dapat merespon sesuai dengan apa yang diekspresikan oleh seorang guru. Meskipun dalam pembelajaran guru menggunakan strategi dan metode yang sama, tetapi antara guru satu dengan yang lainnya akan berbeda dalam pembawaan serta respon peserta didiknya. Guru harus memberikan sebuah kepercayaan pada peserta didik sehingga guru juga dapat dipercaya oleh peserta didik. Yang keempat yaitu melibatkan peserta didik dalam setiap proses dan aktivitas. Dengan melibatkan peserta didik dalam setiap proses dan aktivitas akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun rasa kepercayaan diri sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta didik serta dapat memotivasi, meningkatkan minat dan keaktifan peserta didik dalam setiap proses pembelajaran. Yang kelima yaitu melibatkan semua modalitas. Peserta didik akan memiliki latar belakang psikologis, mental, serta religius yang berbeda. Dalam modalitas belajar mereka juga akan berbeda seperti modalitas visual melalui gambar video, bagan, atau yang lainnya. Modalitas auditorial melalui ceramah, musik, atau diskusi, atau modalitas kinestetik melalui rangsangan gerak tubuh, maka dapat menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Yang keenam yaitu memberikan wawasan mengenai bagaimana cara belajar. Hendaknya guru tidak hanya memberikan pengalaman atau menyampaikan sebuah materi belajar saja, tetapi dapat mengarahkan peserta didik mengenai bagaimana cara belajar. Hal ini dilakukan agar cara belajar peserta didik sesuai dengan dirinya sehingga peserta didik akan lebih aktif, termotivasi, dan mudah paham akan apa yang diajarkan oleh guru. Mengajarkan peserta didik misalnya bagaimana cara memahami sebuah bagan, mencatat hal penting, dan yang lainnya. Yang ketujuh yaitu menggunakan asesmen yang autentik dalam semua aspek. Tujuan sebuah pendidikan dapat mencetak generasi yang memiliki pengetahuan, sikap, karakter, dan keterampilan yang baik. Maka dalam proses pembelajaran, agar tujuan dapat tercapai harus memperhatikan proses kognitif, afektif, dan psikomotorik. Next. Yang selanjutnya yaitu model pengambilan keputusan. Dalam pengambilan sebuah keputusan, penyelesaian sebuah masalah terkadang memiliki lebih dari satu solusi, sehingga membuat dilema untuk menggunakan solusi yang mana. Dalam pengambilan keputusan ini tidak bersifat impulsif. Jadi dalam mengambil keputusan solusi alternatif yang pertama atau yang lainnya maka harus didasarkan pada yang pertama, semua kemungkinan harus berhubungan dengan keberanian dalam bertindak. Yang kedua, resiko atau konsekuensi dalam pengambilan tindakan. Dan yang ketiga, konsekuensi yang diberikan harus senilai dengan keyakinan dan nilai-nilai individu. Maka dalam pengambilan sebuah keputusan dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, seperti memanfaatkan kemampuan kognitif atau dengan kemampuan afektif. Dalam hal ini, maka terdapat model pengambilan keputusan seperti yang pertama menentukan masalah, yang kedua merencanakan pengumpulan data dengan cara alternatif serta konsekuensinya, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat memeriksa cara alternatif yang digunakan dan konsekuensinya, yang kelima memilih dengan nilai struktur pribadi, dan yang keenam bertindak berdasarkan pilihan. Baik, penyampaian materi telah selesai. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi hari ini.
Pemecahan masalah sosial adalah suatu proses untuk menemukan kombinasi dari sejumlah aturan yang dapat diterapkan dalam upaya mengatasi situasi yang baru. Hakikat pemecahan masalah adalah melakukan kegiatan yang sistematis atau tahap demi tahap dalam memecahkan sebuah masalah, sehingga seseorang perlu memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah. Kemampuan memecahkan masalah sosial dalam batas-batas tertentu dapat dibentuk melalui bidang studi dan disiplin ilmu yang diajarkan. Adapun permasalahan yang biasanya terjadi dalam pembelajaran IPS yaitu pendekatan teacher-centered, tumbuhnya budaya belajar verbalistik, mengajar berpusat pada buku teks, dan posisi guru yang masih transfer of knowledge. Terkait masalah tersebut, maka diperlukan adanya strategi dalam memecahkan masalah dalam pembelajaran IPS. Beberapa strategi dalam pemecahan masalah dalam pembelajaran IPS diantaranya yaitu: pertama, dalam penyelesaian masalah terdapat sebuah langkah tetapi tidak perlu mengikuti secara berurutan dan keseluruhan. Kedua, terdapat strategi yang berbeda tetapi saling berhubungan. Ketiga, suatu strategi dapat digunakan dalam hal akademis dan sosial yang cocok dalam pemahaman konseptual tentang dunia. Selain strategi, terdapat juga solusi untuk mengatasi problematika dalam pembelajaran IPS SD, yaitu diantaranya perlunya perubahan mendasar dalam implementasi IPS di kelas, menerapkan pembelajaran konstruktivisme dengan pendekatan kontekstual, melibatkan peserta didik dalam setiap proses dan aktivitas, dan menggunakan asesmen yang autentik dalam semua aspek. Setelah adanya solusi, langkah selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Dalam pengambilan sebuah keputusan, penyelesaian sebuah masalah terkadang memiliki lebih dari satu solusi. Maka dalam pengambilan sebuah keputusan dapat dilakukan dengan cara yang sederhana seperti memanfaatkan kemampuan kognitif atau dengan kemampuan afektif. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.